Pada masa lampau, Fahombo memang erat kaitannya dengan kejantanan dan medan perang. Dalam struktur masyarakat Nias dikenal istilah si ulu dan si ila. Hari belumlah beranjak siang ketika Mua bersiap menaklukkan tumpukan batu setinggi 2,5 meter. Mua akan melakukan Fahombo, tradisi lompat batu yang lazim dilakukan oleh pemuda Nias. Ayo, Pak. Kebetulan di beberapa desa-desa di sekeliling ini dipagari dengan pagar batu yang tinggi atau rumpun-rumpun bambu yang sudah ditanam di sana sebagai pagar desa. Tentu untuk memasuki dan untuk keluar dari wilayah pertempuran di desa yang bersangkutan misalnya harus melewati pagar-pagar yang sudah mengelilingi desa ini. Nah, bagaimana bisa kita melewatinya tanpa tangkas untuk melompat batu? Jadi ini katakanlah sebagai tolok ukur, sebagai uji coba kepada pemuda-pemuda untuk dijadikan sebagai penolong untuk melewati pagar-pagar itu nanti. Pada masa lampau, Fahombo memang erat kaitannya dengan kejantanan dan medan perang. Dalam struktur masyarakat Nias dikenal istilah si ulu dan si ila. Si ulu memegang tumpuk kekuasaan tertinggi, sang pengambil keputusan. Sementara si ila merupakan tokoh masyarakat yang membawahi 70 kepala keluarga. Sehingga jamak dalam satu desa untuk memiliki beberapa si ila. Nah, dulunya si ila sering mengadakan lomba Fahombo atau lompat batu. Pemenang Fahombo nantinya akan diangkat sebagai panglima oleh si ila. Tidak semua orang mampu menaklukkan tingginya tumpukan batu. Tapi jika berhasil, maka upacara adat pun akan segera digelar. Para pemuka adat turut hadir demi memberi penghormatan bagi sang pelompat batu. Ada lompat batu, maka ada pula tari perang. Ini adalah tarian yang menggambarkan sejarah perjuangan masyarakat Nias tempo dulu. Tari perang ini sebagai tarian untuk menampakkan bahwa tidak ada yang jantan dari yang lain selain gubit. Itu yang pertama. Kadang-kadang kalau kita samakan dengan dunia olahraga sekarang sebagai pemanasan atau sebagai warming up, ya, sebagai warming up, ada juga di tari perang itu. Jadi mereka mengeluhkan bahwa tidak ada grup tari perang yang lain yang kuat, yang lebih perkasa selain dari keperkasaan mereka. Itu yang pertama. Seterusnya itu akan diteruskan dengan tari, ada namanya itu Valuacan Nutu, Uhika Belu. Nah, itu juga salah satu teknik atau tata teknik untuk mengepung musuh yang ada di depan, kiri dan kanan, dapat terlihat dari tarian mereka ini. Bagaimana cara untuk mengepung musuh sehingga terhalau dia di dalam, sehingga gampang terhalau. Itu dapat kita lihat dari tarian ini. Dalam sebuah peperangan akan selalu dipimpin oleh seorang panglima perang. Seorang panglima yang sudah teruji ketangkasannya melalui Fahombo. Pelompat sendiri, kadang-kadang ada dua. Itu juga salah satu uji coba ketangkasan seorang Pak Jodi sendiri. Bagaimana cara memainkan pedang
bagaimana cara memainkan tombak, bagaimana cara memainkan perisainya itu luar biasa. Sebagai pelengkap atribut peperangan, seorang panglima akan selalu menyematkan sebilah pedang di pinggangnya. Pedang ini dihiasin dengan, ini bukannya sekedar hiasan. Walaupun sekarang pengertian singkat ini hanya sekedar hiasan, sebenarnya dulu tidak. Ini merupakan salah satu tanda atau salah satu pembuktian sampai di mana sudah tingkat keperkasaan seorang patriot. Ini bergantung dari gigi-gigi atau banyaknya gigi yang sudah ditancapkan di rako ini sekarang. Pada biasanya seorang patriot yang sudah lengkap ada 32 biji gigi yang sudah ditancapkan di sini. Walaupun beberapanya ada yang 18 biji, ada yang 24, bahkan ada yang tidak sama sekali. Mungkin ya baru belajar untuk belajar eksternari. Nah,